Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku kelas 1 yang dirahmati Allah? Semoga kalian dan bapak ibu kalian dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini dengan Bu Aton kita akan mulai pelajaran kembali. Kemarin kalian sudah ditemani belajar oleh Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Hari ini kita akan belajar pada pelajaran 2 yaitu cinta Al-Quran. Beranikah kalian menghafal surat Al-Fatihah di depan kelas? Karena kalian tidak belajar di sekolah karena ada pandemi ini, maka kalian harus beranikan diri untuk menghafal surat Al-Fatihah bersama atau di depan bapak ibu kalian ya, atau di depan adik kalian ataupun kakak kalian, dipersilahkan. Kenapa surat Al-Fatihah ini penting? Karena surat Al-Fatihah ini adalah bacaan yang wajib dibaca ketika sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ayo kita menghafal surat Al-Fatihah. Hari ini kita akan belajar 2 materi. Oke, 2 materi. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Untuk melafalkan huruf hijaiyahnya kita belajarnya besok ya, di pertemuan yang akan datang. Ya, nomor 1 kita membaca basmalah. Membaca basmalah itu penting karena di dalam ayat, di dalam huruf-huruf bacaan basmalah itu mengandung arti. Artinya apa? Yuk kita mulai aja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di setiap kali kita akan melakukan aktivitas, melakukan kegiatan apapun yang baik-baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bacaan bismillah itu disebut sebagai bacaan basmalah. Oke, jangan bingung basmalah sama bismillah ya. Sebutannya basmalah tapi bacanya bismillahirrohmanirrohim. Oke. Pada suatu hari pada masa Nabi Muhammad itu ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Sahabat itu sangat rajin beribadah dan giat berdagang. Pada suatu hari barang dagangannya itu tidak laku sama sekali, nggak ada orang yang beli. Kemudian sahabat itu mengeluh kepada Nabi, "Ya Nabi, kenapa dagangan saya ini tidak laku seharian?" Terus Nabi berkata gimana? Nabi bersabda, "Bacalah surat Al-Fatihah sebelum dan sesudah berjualan. Insya Allah rezekimu akan dicukupkan oleh Allah." Ternyata benar. Sejak saat itu sahabat Nabi selalu membaca basmalah, selalu membaca Al-Fatihah di setiap beliau mau berdagang. Nah, sekarang karena kita juga umatnya Nabi Muhammad yang baik, kita juga harus meneladani keteladanan Nabi Muhammad. Nah, kita setiap melakukan kegiatan harus membaca basmalah. Supaya apa? Supaya Allah mempermudah segala urusan kita. Kita mau belajar, baca bismillah. Mau tidur, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau bersepeda, baca basmalah. Mau mainan sama temen juga basmalah. Nah, mengapa kita perlu membaca basmalah?
Karena agar Allah memberi perlindungan kepada kita, agar Allah menyayangi dan mengasihi kita, agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya, lanjut. Nah, karena kita sudah belajar basmalah, kita selanjutnya akan membaca dan mempelajari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab. Kemudian diturunkan di Makkah. Karena surat Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah, maka disebut sebagai surat Makkiyah. Oke, surat Makkiyah ya. Yuk kita menghafal dan melafalkan berulang-ulang surat Al-Fatihahnya supaya kita lebih hafal lagi. Yuk, berikut adalah lafal surat Al-Fatihah. Duduk yang tenang. Kita mulai bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silahkan diulang-ulang. Artinya ada berapa ayat ya surat Al-Fatihah? Nah, ada 7 ayat. Artinya yang pertama, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat yang pertama ya. Jangan sampai lupa, Bismillah itu sudah termasuk ayat di dalam Al-Fatihah, bukan hanya pembukaan saja ya. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian karena kalian selalu membaca basmalah, selalu belajar dengan baik dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Nah, yuk. Caranya menghafal, tapi Bu Aten sudah yakin sih kalian sudah hafal. Kita ulangi lagi ya. Agar hafalannya lancar, kita ulangi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, karena kalian sudah menghafal-hafalkan, yuk kita lanjut ke memahami, mengetahui apa sih surat Al-Fatihah itu kandungannya, isinya tentang apa. Nah,
Di sini dijelaskan, yuk, kandungan surat Al-Fatihah adalah memuji Allah. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengasihi dan menyayangi kita. Allah memberi kesehatan, memberi rezeki orang tua kita, kemudian menjadikan kita anak yang pintar, anak yang sholih dan sholihah, ya. Kita harus bersyukur. Caranya bersyukur gimana? Caranya adalah dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita dengan bersyukurnya nggak hanya dengan baca hamdalah saja, tapi dengan cara kita mencintai lagi. Karena kita diberi Allah orang tua yang mencintai kita, teman-teman yang sayang pada kita, maka kita akan membalas mereka dengan kebaikan juga. Kita harus membantu orang tua, menyayangi mereka, tidak membentak-bentak, ya. Nah, kita sebagai manusia itu saling bersaudara. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Nah, maka kita juga harus taat kepada Allah. Selain taat kepada Allah, kita juga harus taat kepada orang tua. Nah, orang tua kalian itu ada dua, orang tua di rumah dan di sekolah. Orang tua yang di rumah harus kita taati dan patuhi. Begitu juga orang tua kalian di sekolah, yaitu guru kalian, bapak ibu guru kalian, ya, harus kalian taati dan patuhi serta dihormati. Oke, terima kasih untuk itu. Untuk melafalkan huruf hijaiyah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada kesempatan ini sekian dulu dari Bu Atun. Ada kesalahan mohon dimaafkan. Nanti tolong dihafal-hafal di rumah, ya, surat Al-Fatihahnya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.